Ada beberapa orang yang sedang diberi pertanyaan, yaitu mengenai perihal film dewasa yang pertama kali mereka lihat. Kemudian wanita yang bernama Asa Akira yang merupakan salah satu bintang aktris begituan, dia mengatakan film yang pertama kali dia lihat adalah parodi Triple X gitulah. Lalu, ada juga yang pertama kali nonton film klasiknya pada zaman dahulu kala. Terus dikeroyok rame-rame sampai 8 orang. Ya, jadi macam-macam lah yang mereka tonton. Semua menurut selera masing-masing. Yang tentunya hai para people, balik lagi dengan saya Faiz Hura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Jadi intinya, orang-orang yang menonton film-film begituan, yaitu agar mereka mendapatkan kenikmatan melalui seonggok tontonan, entah itu dari gambar, video, anime, dan masih banyak lagi. Dan ini menunjukkan bahwa internet bisa memberikan banyak hal-hal ekstrim yang mungkin orang belum tahu. Jadi di film dokumenter ini, bukan hanya diinformasikan bagaimana perusahaan PH bekerja, yang terus ngebuat video begituan lalu kalian ya begitulah, tapi enggak juga ding. Namun ada juga pandangan negatif dari masyarakat dan organisasi. Sedangkan bagi para orang tua, sadarilah bahwa sekarang internet sangat mudah dan cepat diakses oleh anak-anak. Jadi kita semua sudah seharusnya bisa sebijak mungkin menyikapi hingga juga mengarahkan anak-anak kita. Jadi, ada sebuah perusahaan bernama MindGeek di Montreal, Kanada. Sedangkan pemilik dari situs spot, jadi ini perusahaan penyedia di Corbuzier dong. Enggak. Nanti gue jelasin siapa pemilik perusahaan PH yang terkenal ini bagi kaum leakers. Di perusahaan tersebut ada seorang karyawan bernama Noel. Dia bekerja sebagai penulis naskah untuk video-video selama 3 tahun. Yang dimana ketika MindGeek membuka lowongan saat itu, Noel terkejut ketika melihatnya. Karena Noel beranggapan, nih serius nih, ada lowongan kerja penulis naskah konten gitu. Yang kemudian Noel mencoba melamarnya lalu keterima. Karena bagi kalian yang suka dengan film-film, pasti kalian suka ngeliat ceritanya dulu kan, walaupun nggak semua orang sih. Yang nyatanya tak hanya PH, ternyata MindGeek juga menaungi banyak situs-situs lainnya, yaitu seperti RT, XT, dan YP. Semuanya aku singkat ya para pemirsa, agar kalian tidak aneh-aneh membukanya. Meskipun bisnis utamanya adalah konten, namun kantornya kayak kantor IT swasta kebanyakan. Ya biasa aja, ada meja kursi karpet dan atasan yang cerewet. Sama teman yang suka minjem 100 kayaknya. Karena intinya, mereka merupakan penyedia platformnya, bukan studio yang memproduksi kontennya. Lalu, seiring perkembangan teknologi dan internet, film yang dulunya susah didapatkan dan harganya sangat mahal, saat ini jelas jauh lebih mudah dengan langganan per bulan yang tidak mahal, hingga bahkan mereka menggratiskannya. Enak kan? Lalu kalian dapat mengakses banyak konten sekaligus. Tapi jangan deh, begituan bisa merusak otak kalian dan lebih parah dari narkoberi dampaknya. Jadi, awalnya dulu PH diciptakan oleh 3 mahasiswa hanya untuk bersenang-senang. Hingga sampai akhirnya, mereka menjual perusahaan itu ke seorang pria bernama Fabian yang langsung membuat PH menjadi situs nomor 1 di dunia. Bahkan dengan berbagai macam keywords di Google, PH selalu muncul paling atas. Dan bisa dikatakan, MindGeek ini, mereka melakukan seperti yang dilakukan Netflix, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Karena MindGeek mengumpulkan data penggunanya untuk menyesuaikan konten dengan penontonnya. Sampai suatu hari, Fabian terkena penggelapan pajak dan seluruh asetnya dibeli oleh karyawan MindGeek. Mereka bernama Versa, David, dan Bern yang membuat PH jauh lebih besar saat itu, yaitu dengan cara membuat iklan di Times Square, New York yang penuh kontroversi. Hingga bahkan kolaborasi dengan selebriti seperti Kanye West, plus lagu opening yang sangat-sangat khas dan mudah diingat. Dan tentunya di sisi lain, ada sangat banyak orang yang menentang situs-situs karena wanita dan pria hanya dianggap sebagai objek saja. Dan hal itu bisa membunuh pernikahan, racun dalam kehidupan, dan seperti yang gua omongin tadi yaitu merusak otak manusia seperti virus. Bahkan sudah banyak orang-orang yang mencoba menghapus film-film blue dari internet. Namun sayangnya, itu tidak terlalu berpengaruh. Karena nyatanya, internet sangatlah cepat meluas dan banyak elemen-elemen di dalamnya. Belum lagi banyak orang di dunia ini yang hidup dengan menjual konten-konten
di internet. Contohnya seperti teteh-teteh yang bernama Gwen yang dimana dia membuat videonya sendiri hingga bahkan memiliki pasar penontonnya sendiri. Jadi di PH ini ada kategori nama-nama modelnya dan dari sinilah mereka dapat bayaran. Belum lagi biaya langganan dan saweran-saweran dari penontonnya. Begitu pula dengan wanita yang bernama Siri dan Cherry yang mendapatkan keuntungan fantastis, yaitu dengan bergabung ke model hub di PH. Jika dahulu di studio-studio biasa, para performer ini bisa mendapatkan $4.000 sebulan. Di model PH, mereka bisa mendapatkan lebih dari $10.000 per bulan atau lebih dari 150 juta rupiah dan yang mengerikannya, dengan keberadaan internet yang semakin liar didukung situs-situs blues seperti PH, hal tersebut membuat banyak kasus-kasus pemerkosaan bocil-bocil yang diupload begitu saja ke PH dan hal tersebut hanya demi keuntungan semata. Dan untuk menanggapi hal-hal begituan, terjadilah demo di mana-mana agar PH segera ditutup karena dianggap sama halnya dengan perdagangan bocil, pemerkosaan, ngelecehin, dan masih banyak lagi. Bahkan wanita yang bernama Laila ini, dia berhasil mendapatkan petisi jutaan tanda tangan, yaitu agar situs PH segera ditutup. Namun di lain sisi, PH berhasil meraup keuntungan ratusan juta dolar dari iklan pengumpulan data dan langganan premium. Bahkan, saat COVID kemarin, PH menarik 3,5 miliar kunjungan per bulan, dan jumlah itu jauh-jauh lebih besar ketimbang Netflix atau situs streaming lainnya. Dan untuk salah satu contoh yang cukup ekstrim, yaitu sebuah pemerkosaan di video, terus diupload, atau contoh-contoh kecilnya, ya seperti seorang bocah SMP yang naksir dengan senior di sekolahnya, kemudian tuh bocah karena naksir, dia diminta ngirim-ngirim video lagi col-col gitulah dan yang lain-lainnya. Setelah itu dia kirim ke seniornya yang ternyata dengan brengseknya, si senior mengupload video tersebut ke PH. Dan yang untung siapa pemirsa? Jelas PH karena dia naruh iklan di video tersebut. Di sisi lain apa nggak hancur tuh kehidupannya si bocah SMP itu? Alhasil masyarakat pun demo, sedangkan tuh kasusnya ternyata seperti tak dianggap. Dan hal tersebut mendapat perhatian dari seorang jurnalis ternama yang bernama Nick. Karena begitu banyaknya kasus anak-anak seperti tadi, dan akhirnya Nix menulis sebuah artikel pada bulan Desember 2020 yang dimana artikel-artikel mengenai anak-anak PH diterbitkan oleh New York Times. Lalu, artikel dari Nick ini pun mendadak viral dan menyebar kemana-mana. Kemudian masyarakat pun semakin geram dan sadar betapa berbahayanya situs. Alhasil, situs PH pun habis dicecer dan dimaki-maki. Namun para performer merasa jika pekerjaan mereka tidak bisa disangkut pautkan ke kasus seperti itu, karena mereka sebagai pekerja melakukan atas dasar persetujuan. Sedangkan perdagangan atau perkosaan jelas tindakan ilegal. Karena kasus inilah, perusahaan-perusahaan pembayaran terkemuka di dunia menghentikan kerjasamanya dengan PH. Contohnya seperti Mastercard, Visa, dan Discover. Akibat hal tersebut, PH akhirnya menghapus 10 juta video-video yang tidak terverifikasi dan ilegal. Sementara, banyak performer yang protes, yaitu karena berhentinya kerjasama perusahaan pembayaran. Sama halnya dengan merenggut kehidupan mereka. Yang dimana performer ini malah bisa beralih profesi menjadi lawn. Setelah itu pihak PH pun berjanji akan membuat perubahan kebijakan. Yang pertama, hanya pengguna atau performer yang terverifikasi saja yang boleh mengupload konten. Kedua, orang-orang tidak bisa lagi mendownload dari situs PH. Dan yang ketiga, mereka akan berusaha sebaik mungkin berbuat adil ke pihak manapun, baik itu dari performer, penonton, dan masyarakat. Pada bulan Februari 2021, petinggi perusahaan main gig akan menjalani sidang di Parlemen Kanada. Dan hal itu bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat untuk membahas masalah privasi di PH. Ketiga petinggi PH yang bernama Teras, David, dan Corey, mereka mengatakan jika mereka prihatin atas penyebaran konten ilegal tanpa persetujuan yang dimana hal itu bertentangan dengan prinsip main gig maupun PH. Para petinggi main gig mengaku jika saat ini hanya ada konten-konten video dari uploader yang terverifikasi saja, sedangkan video-video dari uploader ilegal seluruhnya telah dihapus. Karena entah bagaimana, mereka ini bisa membobol sistem PH. Dan ya, bisa aja alasannya. Nggak tahu katanya kalau dibobol, bilang aja sengaja dibiarin agar mereka dapat uang iklan yang lebih. Sementara itu ada moderator perusahaan main gig, atau bisa dibilang bagian ngecek-ngecekin boleh enggaknya video itu dipublish gitulah. Ya kayak YouTube yang udah monetes gitu, kalau abis ngupload kan ya dicek dulu. Tapi kayaknya nih video kena dolar kuning deh.
tahulah. Jadi moderator ini memberikan kesaksiannya selama bekerja, yang dimana para moderator harus mengecek 800 sampai 1000 video setiap harinya. Jadi ya, kalau mental nggak kuat bahaya sih, bolak-balik ke WC anjir. Alhasil karena targetnya terlalu banyak, moderator sangat sering skip video, dan suara videonya juga di-mute biar cepat selesai pekerjaannya. Padahal di antara ribuan video yang diupload tiap hari tersebut, ada kasus yang tadi, yaitu soal dan yang lain-lain. Bahkan, kasus-kasus ini juga menarik perhatian dua organisasi, yaitu NCMEC dan MCOC, yang dimana organisasi tersebut bertugas membantu mencegah dan mengurangi korban-korban anak, wanita maupun seksual total. Dan lebih dari 30 wanita menggugat PH yaitu untuk tujuan profit. Sedangkan pengacara yang bernama Michael Bow, dia mewakili wanita-wanita tersebut untuk melawan MindGeek. Sedangkan dua organisasi tadi benar-benar ingin seluruh konten Blue dari berbagai media dihapuskan. Selain itu karena diketahui salah satu petinggi MindGeek dan PH yaitu Veras, dia memiliki rumah baru yang sangat mewah seharga 300 miliaran. Dan dengan brutalnya, para masyarakat yang sangat-sangat geram dengan kasus tersebut, mereka sampai membakar habis rumah milik Veras di akhir tahun lalu. Dan hal tersebut terjadi karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak suka bahkan mengecam industri Blue. Sedangkan pembakaran itu sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Di sisi lain, para performer beberapa dari mereka beralih mencari nafkah ke platform lain yaitu OnlyFans, karena proses pembayaran di PH masih bermasalah. Contohnya seperti wanita yang bernama Siri, yang dimana salah satu segmen paling laris di OnlyFans adalah memberi rating terhadap para pria yang diminta untuk dinilai gitu. Selain itu para performer atau pekerja-pekerja dewasa online, mereka demo ke jalan karena ada undang-undang baru yang telah disetujui, yang dimana platform yang ketahuan menaruh iklan di konten-konten yang tidak seharusnya, mereka akan dituntut dan perusahaan tersebut bisa ditutup. Dan akibat hal tersebut membuat seluruh aplikasi ketakutan. Contohnya aja Instagram, mereka terpaksa menghapus akun milik PH. Padahal udah puluhan juta tuh followernya, tapi milik browser kok enggak ya, heran. Sedangkan perusahaan-perusahaan situs dewasa, mereka harus sangat berhati-hati menaruh iklan di platformnya, yang akhirnya itu juga berpengaruh terhadap penghasilan para performer. Jadi, para performer atau model-model di PH, mereka demo gantian, karena dengan segala aturan mereka malah harus beralih menjadi AI, yang dimana-mana itu lebih berpenyakit dibanding performer online. Tak hanya PH dan platform-platform lainnya, mulai seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain juga lebih ketat. Mereka menyensor, menghapus konten, atau bahkan mengsuspend akun yang menunjukkan hal-hal yang tidak baik untuk dilihat, karena mereka tidak ingin terkena tuntutan. Pasti beberapa dari kalian pernah dapat teguran dari video atau foto yang diuploadkan. Nah ya, gara-gara undang-undang beginian nih. Sedangkan subscriber yang akhirnya beralih mencari nafkah ke OnlyFans, mereka kembali mendapatkan masalah. Karena OnlyFans akan melarang adanya konten dewasa di platformnya. Namun akhirnya rencana tersebut dibatalkan agar dapur para performer bisa tetap ngebul. Sedangkan para performer yang tetap berjuang, mereka mempertahankan karirnya di balik gempuran masyarakat dan pemerintahan. Hingga bahkan organisasi yang ingin menutup berbagai platform. Meskipun platform ditutup sekalipun, internet yang sangat cepat dan luas ini tidak akan bisa dihentikan, yaitu untuk terus menyebarkan konten-konten berbau dosa yang akan selalu dikonsumsi oleh orang-orang. Sedangkan dua eksekutif MindGeek yaitu Veras dan David, mereka mundur dari jabatannya pada Juni 2002 lalu. Namun, mereka tetap memiliki saham perusahaan tersebut. Sedangkan akun Instagram PH diblokir secara permanen pada September 2022 karena melanggar syarat layanan Facebook, dan sampai saat ini, para performer masih belum bisa menjual karya-karyanya di PH. Dan inilah berbagai sudut pandang yang terjadi di industri khususnya PH. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.